mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyediakan waktunya untuk menonton video kami kali ini. Pada video ini, kami dari kelompok Font 13 akan menunjukkan bagaimana sih caranya membuat bandrek secara mandiri di rumah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bandrek. Bandrek adalah minuman tradisional orang Sunda dari Jawa Barat, Indonesia, yang dikonsumsi untuk meningkatkan kehangatan tubuh. Minuman ini biasanya dihidangkan pada cuaca dingin, seperti di kala hujan ataupun malam hari. Bahan dasar yang paling penting dalam pembuatan bandrek adalah jamu dan gula merah. Tetapi di daerah-daerah tertentu biasanya menambahkan rempah-rempah tersendiri untuk memperkuat efek hangat yang diberikan bandrek, seperti serai, merica, pandan, telur ayam kampung, dan sebagainya. Susu juga dapat ditambahkan sesuai selera penyajian. Banyak orang Indonesia beranggapan bahwa bandrek dapat menyembuhkan berbagai penyakit ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Dahlia yang akan membahas mengenai kontraindikasi dari bandrek. Dalam video ini ada 9 kategori dari kontraindikasi bandrek. Yang pertama, orang dengan gangguan darah. Kita mengetahui bahwa komposisi utama pada bandrek adalah jahe, di mana jahe memiliki sifat untuk mencegah pembekuan darah tetapi meningkatkan sirkulasi dan aliran darah. Hal ini dapat meningkatkan risiko pendarahan terutama pada orang dengan kelainan darah atau mereka yang sedang menjalani pengobatan yang memperlambat pembekuan darah. Yang kedua, orang dengan batu empedu. Jahe merangsang produksi empedu sehingga tidak dianjurkan untuk orang yang menderita batu empedu. Yang ketiga, orang dengan ulkus atau IBD. Jahe segar yang telah dikaitkan dengan penyumbatan usus sehingga orang yang menderita ulkus atau penyakit radang usus atau disebut juga dengan usus yang tersumbat sangat disarankan untuk menghindari konsumsi jahe. Yang keempat adalah orang yang melakukan operasi. Sebuah studi pada tahun 2007 menemukan bahwa mengonsumsi jahe sebelum operasi dapat meningkatkan risiko pendarahan internal. Para ahli kesehatan menyarankan untuk menghindari konsumsi teh jahe 2 minggu sebelum operasi. Yang kelima, perempuan hamil. Sejumlah penelitian menghubungkan jahe untuk menurunkan penyerapan zat besi dan vitamin yang larut dalam lemak pada perempuan hamil. Jika sedang dalam kondisi hamil, konsultasikan dengan ahli kesehatan sebelum menggunakan jahe. Selain itu, hindari minum teh jahe terutama di trimester akhir karena ada peningkatan risiko pendarahan. Yang keenam adalah orang-orang yang mengonsumsi obat tertentu. Jahe berinteraksi dengan obat-obat tertentu termasuk antikoagulan, barbiturat, beta blocker, obat insulin, atau terapi antiplatelet. Layanan medis dari National Institute of Health mengungkapkan bahwa jahe menggunakan efek dari beberapa obat lain, termasuk antanisida, karena merangsang produksi asam lambung. Orang yang memakai obat untuk jantung, antihistamin, perawatan kanker, dan obat penurun berat badan juga harus menghindari rempah ini. Yang ketujuh adalah orang dengan diabetes dan hipertensi. Jahe mungkin menurunkan gula darah dan tekanan darah, sehingga orang yang mengonsumsi obat untuk diabetes atau hipertensi harus berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum menggunakan jahe dalam bentuk apapun. Yang kedelapan, jahe menekan nafsu makan. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Metabolism Clinical and Experimental tahun 2012, jahe mengurangi nafsu makan dan memberikan rasa kenyang. Para peneliti menjelaskan bahwa jahe mempengaruhi kadar serotonin di dalam darah, maka terjadilah efek pengekangan pada nafsu makan. Itu artinya, orang yang mencoba untuk menambah berat badan harus menghindari konsumsi jahe. Yang kesembilan adalah jahe berinteraksi dengan beberapa herbal. Kecuali untuk obat-obatan, jahe untuk juga mengganggu herbal yang merangsang aliran darah dan memperlambat pembekuan darah. Ini termasuk cengkeh, bawang putih, ginkgo biloba. Menggunakan jahe dengan rempah-rempah tersebut dapat meningkatkan pada risiko pendarahan yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.
Shalom, saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis bandrek. Yang pertama itu bandrek biasa. Bandrek biasa berasal dari orang Sunda dari Jawa Barat. Biasanya dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh dan untuk menjaga stamina. Biasanya itu dikonsumsi pada saat malam hari dan cuaca dingin atau saat hujan. Yang kedua itu bandrek coklat. Merupakan perpaduan coklat dan bandrek yang menghasilkan sensasi yang modern dan unik. Yang ketiga itu bandrek kopi. Merupakan perpaduan antara kopi dan bandrek yang ditujukan untuk orang yang penikmat kopi juga. Yang keempat itu enteh bandrek. Merupakan racikan tradisional antara teh dan bandrek, menjadikan sajian minuman yang hangat yang ditujukan untuk menikmat teh juga. Yang kelima itu bandrek susu, merupakan perpaduan antara susu dan bandrek, dan ini merupakan bandrek yang akan kami buat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu manfaat dari bandrek ini. Nah, bandrek ini sangat cocok diminum pada saat cuaca sedang hujan atau dingin. Selain itu juga, minuman yang khas dengan rasa jahe dan rempah-rempah ini memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh manusia, seperti menghangatkan tubuh, menghindari masuk angin, menyegarkan badan, dan bisa juga menghilangkan rasa capek-capek pada tubuh kita. Dilihat dari kondisi negara kita saat ini yang sedang kurang membaik, bandrek jahe susu juga bisa membantu cegah virus corona. Untuk itu, keluarga ataupun masyarakat disarankan untuk seminggu sekali meminum minuman herbal ini untuk menjaga kesehatan di dalam tubuh dan meningkatkan imunitas di tubuh kita. Dari jahenya juga ada banyak manfaat seperti mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, mencegah penyakit kulit, melindungi dari kanker, dan serta anti peradangan. Halo semua, jadi di sini saya akan memaparkan proses pembuatan bandrek jahe merah. Untuk alat dan bahannya yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Adapun alat-alat yang kita perlukan yaitu panci atau stainless, sendok stainless untuk mengaduk, serta kompor untuk memanaskan. Untuk bahan yang kita gunakan yaitu jahe merah. Di sini telah saya sediakan jahe merah yang telah dibersihkan kemudian dipotong-potong, air bersih, cengkeh, kulit kayu manis, serai, gula aren. Di sini gula aren yang telah saya sediakan yaitu yang telah saya haluskan, kemudian susu kental manis. Untuk langkah-langkah proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama, panaskan panci, kemudian tuangkan air bersih ke dalam panci. Selanjutnya, jika airnya sudah cukup panas, kita masukkan gula merah. Kemudian diaduk hingga tercampur rata dengan air. Selanjutnya kita masukkan jahe. Cengkeh. Selanjutnya jangan lupa memasukkan serai dan kulit kayu manis. Kemudian aduk kembali. Usahakan untuk mengaduk terus hingga mendidih. Setelah bandreknya mendidih, tuangkan ke dalam gelas. Agar rasanya lebih nikmat, campurkan dengan susu, seperti berikut.
Halo semua, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bandrek dengan jahe biasa. Berikut adalah alat dan bahan yang harus disiapkan. Alatnya yaitu sendok stainless, panci, juga kompor. Bahan yang akan kita gunakan ada air secukupnya, ada gula aren, ada susu kental manis, serai, cengkeh, bubuk kayu manis, dan jahe biasa. Berikut kita masuk ke dalam tahap pembuatan bandrek. Pertama-tama panaskan dulu panci. Kemudian masukkan air secukupnya. Kemudian masukkan gula aren dan aduk hingga merata. Masukkan jahe, cengkeh, serai, dan bumbu kayu manis. Kemudian diaduk. Jika sudah mendidih seperti ini, tuangkan ke dalam gelas sambil disaring. Angkat saringannya, kemudian masukkan susu secukupnya. Lalu diaduk hingga merata. Bandrek pun siap dinikmati.